Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya, saya bisa kembali hadir di channel Salira TV. Sekarang tanggal 30 ya, November 2020. Saya akan membawakan judul video ini 10 langkah cara mengerjakan UAS THE Take Home Exam UT Universitas Terbuka jika ditulis tangan ya. Jadi jika ditulis tangan gitu ya. Jadi ada dua ya, kalau menurut saya ada dua cara bisa ditulis tangan, dan menurut di peraturan juga begitu kan. Bisa ditulis tangan atau bisa diketik. Nah, nanti kita akan senggol yang diketik yang kayak gimana, tapi untuk di awal video kita akan ngobrolin jika ditulis tangan gitu ya. Saya telah membuat sebuah file PDF, saya akan buka ya file PDF-nya. Jadi ini hanya menampilkan judul saja ya teman-teman ya di Word ini. Jadi sebenarnya sudah di PDF kan oleh saya. Ini saya tutup di note saja deh ya. Nah, saya simpan di blog saya. Tadi itu disimpan di blog saya. Nah, di di langsungviral.com _, sementara. Nah, di sini nanti juga ini bakal dihapus juga sih, ini untuk keperluan sementara saja untuk rekaman, untuk materi rekaman ini ya. Kita akan buka filenya. Ini nama filenya cara mengerjakan UAS THE UT Universitas Terbuka. Kita akan buka, open. Nah, ini saja deh. Nah, ini cuman satu halaman, ini dibikin oleh tadi saya. 10 langkah cara mengerjakan UAS THE UT Universitas Terbuka jika ditulis tangan. Ini sekaligus nanti untuk judul ya. Judul video. Yang pertama itu print cover dan surat pernyataan. Jadi teman-teman mohon maaf. Teman-teman tinggal print saja cover BJU-nya ya, yang sudah tersebar kok ya di forum-forum, bukan di forum maksudnya, di grup-grup ya, di grup WhatsApp juga. Jadi cover BJU-nya di print dan juga surat pernyataan di print ya, yang itu yang formatnya itu ya, di selebaran yang di-share oleh UT juga kan ada ya. Nah, itu di print, berarti 2 halaman itu di print ya, cover BJU sama surat pernyataan. Terus yang kedua, isi si cover BJU itu kita isi manual, isinya ditulis tangan gitu ya. Jadi nanti ada beberapa isian, ada teks, nanti akan saya tunjukkan teksnya ya. Isi cover BJU itu apa. Kemudian yang ketiga, isi juga surat pernyataan. Jadi nanti surat pernyataan juga diisi ya, nanti ada teksnya juga, apa itu teksnya nanti di akhir akan saya tunjukkan. Ditulis tangan juga. Nah, terus yang keempat, download ya. Download soal ujian mata kuliah BJU ya. Buku jawaban ujian ya. Download soalnya dari THE.UT.AC.ID. Nah, ini kalau ini nanti pas saatnya tiba ya. Jadi sesuai jadwal belajarnya, sesuai jadwal untuk mengerjakannya untuk UASnya ya. Nah, jadi ini belum bisa diakses sekarang lah gitu kan ya. Jadi nanti ketika saatnya tiba, nanti di-download soalnya kan. Nah, kemudian yang kelima, kerjakan. Jadi setelah di-download, dikerjakan, diisi ya. Soal-soal itu, soal-soal yang dari hasil download itu. Nah, dalam kertas, kalau bisa sih yang bergaris saja ya, folio gitu. Daripada misalkan di kertas yang benar-benar putih kayak HVS gitu, kayak untuk kertas ngeprint itu lumayan sulit kan nanti kan ngaturnya, ngatur spasi, kemudian ngatur lurusnya gitu. Jadi lebih baik mendingan di kertas folio bergaris saja menurut saya ya. Yaitu tergantung teman-teman juga maunya ke bagaimana. Kemudian di scan. Yang selanjutnya itu di scan.
Scan yang mana? Yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah koper. Koper BJU di-scan ya. Kemudian nomor 3 juga di-scan. Nomor 3 apa? Surat pernyataan di-scan juga. Terus nomor 5. Nomor 5 apa? Ini hasil mengerjakan soal kita di-scan ya. Jadi yang di-scan itu adalah covernya, kemudian surat pernyataan di mata kuliah tersebut, kemudian hasil jawaban kita ya, nomor 5 itu kan hasil jawaban kita ke dalam format file gambar. Saya mencontohkan di sini file JPG ya, terserah sih mau JPG mau PNG, tapi kebanyakan antara JPG dan PNG ya, kebanyakan itu JPG saja. Kemudian siapkan dokumen Word kosong ya, selanjutnya itu. Jadi misalkan ini udah di scan nih, terserah nyekannya kemana gitu kan. Kalau punya scanner sendiri di rumah ya scan aja di rumah gitu. Atau misalkan nggak di scan pun sepertinya boleh saja sih di foto ya. Tapi kalau misalkan di foto oleh HP, yang jadi pertanyaan apakah kelihatan nggak gitu kan? Apakah buram nggak? Apakah nanti itu membingungkan dosen nggak? Dikhawatirkan nanti nggak jelas gitu, nggak kelihatan jelas gitu kan. Jadi malah membuat dosen bingung, saking bingungnya dosen nanti kan pusing melihatnya. Bisa-bisa teman-teman nilainya jelek ya, dikarenakan bagaimana mau mengeceknya dosennya gitu kan. Tulisannya buram gitu dikarenakan difoto oleh HP misalkan si ini nggak di-scan gitu kan. Itu lumayan membingungkan dosen. Saking bingungnya bisa saja ya. Nah, ya dikhawatirkan begitu ya. Jadi nilainya jeblok gitu. Jadi jelek nilainya. Jadi mendingan di-scan saja. Di-scan saja ke tukang scan gitu. Jangan difoto lah. Walaupun difoto sebenarnya bisa-bisa aja. Boleh-boleh saja sih. Tapi jelas nggak? Kebaca nggak? Kebaca dengan jelas nggak nanti oleh dosennya gitu. Kalau oleh dosennya nanti nggak kebaca, itu yang bingung nanti ya. Nanti bermasalah gitu, yang itu yang jawaban kitanya nanti gitu, daripada misalkan begitu udah aja di scan lah ke tukang scan ya. Siapkan dokumen Word yang kosong. Oke, kemudian insert page tool ya, itu kan yang tadi yang 3 ini udah bentuk dalam bentuk gambar. Nanti di insert page di Word itu yang nomor 2, yang nomor 3, yang nomor 5 itu di insert page. Jadi nomor 1 maaf, bukan nomor 1. Jadi halaman 1 itu isinya cover ya kan. Kemudian halaman 2 isinya ini nih surat pernyataan. Kemudian halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6 sampai dan seterusnya itu diisi oleh jawaban kita. Jawaban kita tentang jawaban ujian tersebut gitu. Jadi halaman 1 ini sih apa namanya? Sebenarnya nggak didetailkan begini ya kalau di selebaran. Kalau menurut saya gitu, halaman 1 itu cover, halaman 2 adalah surat pernyataan ya, terus halaman 3-nya adalah isi ya, isi tugas kita apa ditulis yang tadi di scan itu gitu ya. Kemudian di save, kemudian di convert ke file PDF, itu kan dari Word ya, ke PDF kan, itu jadi satu file kan, jadi satu file baru dikirim ke UT gitu. Bagaimana tampilan THE-nya nanti deh oleh saya bakal ditunjukin nih sekarang nih sekalian ya. Intinya begitu teman-teman. Jadi cara mengerjakan UASD itu begitu ya. Bagaimana tampilannya? Jangan dulu ketampilan. Ini nanti malah melebar kemana-mana nanti videonya ya. Yang jelas begitu saja dulu ya. Jadi nanti bakal ada sebuah tombol untuk mengirimkan file PDF kita di d.ut.ac.id. Walaupun selebarannya sudah ada apa namanya yang yang kemarin yang webinar ya. Kemarin yang saya punya ya yang filenya nih yang dari teman-teman di grup webinar yang UAS itu. Jadi tampilan tentang tampilan si THE.ut.ac.id ini dalam bentuk PowerPoint, tapi nanti dulu ya. Nah, itu adalah kita ngomongin tentang bagaimana mengerjakannya itu dengan ditulis tangan. Nah, bagaimana misalkan kalau misalkan nggak ditulis tangan tapi diketik di Word. Nah, saya mempunyai sebuah file Word ya, di mana isinya itu halaman pertama adalah cover,
ya. Halaman kedua adalah surat pernyataan, halaman ketiga dan seterusnya adalah ini nih untuk mengerjakan soal gitu. Ini kan versinya ditulis tangan nih. Nah, kalau yang sekarang yang akan saya buka nih, nah ini dia nih. Nah, yang ini nih, yang file Word ini. Saya kasih nama mata kuliah strip bawah ya. NIM. Gitu, dikasih nama filenya ya. File Word. Nama mata kuliah strip NIM. Isinya apa? Penasaran kan? Kita buka. Nah, isinya kayak gini teman-teman. Ini apa namanya? Ini sih coret-coretan saya ya. Ini coret-coretan saya teman-teman. Nah, ini ngejiplak ya, ngikutin format dari yang disebarkan oleh UT ya. Format BJU, format koper BJU begini katanya kan. Kemudian format, nah format surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik begini gitu. Ini saya dari sana ngejiplak dari sana persis. Kita bacakan. Buku jawaban ujian BJU UAS Take Home Exam THE semester 2020 garing 21.1 2020.2. Nama mahasiswa itu ditulis nama kita di sini ya. Kemudian nomor induk mahasiswa NIM diisi NIM kita di sini ya. Tanggal lahir teman-teman tulis saja di sini. Misalkan berapa tanggal lahirnya? Misalkan di sini contoh 1 Januari 1990. Wah. Tua banget ya. Tua banget 1 Januari 1900. Tua banget ini teman-teman. Sudah berapa tahun tuh sampai sekarang. Dah. Ini kode nama mata kuliah. Ya, ini kayak gini nulisnya. Ini kan kode nama mata kuliah untuk pengantar sosiologi nih. Ini contoh gitu. Ini berarti si dokumen ini adalah untuk pengantar sosiologi yang mata kuliah ini gitu kan. Jadi kalau teman-teman misalkan yang diujikan itu ada 7 mata kuliah, berarti bikin 7 begini, bikin 7 file begini, namanya ya beda-beda gitu kan, tergantung itu nama mata kuliahnya apa gitu kan. Tinggal dirubah-rubah. Berarti kalau misalkan yang diujikan itu adalah 7 mata kuliah, ya bikin 7 begini. Nah, udah. Kok ke sini ya? Ke sini dia. Nah, kemudian kode nama program studi. Ini kodenya kalau saya kan ilmu komunikasi nih. Ilmu komunikasi itu ditulis ilmu komunikasi, kodenya itu 72. Ini lihatnya di mana? Di katalog teman-teman ada ya. Di situs UT juga ada di katalognya ya. Dicari itu di situs UT di menu katalog itu ada ya. Jadi teman-teman tinggal dicek teman-teman program studinya apa, itu ada kodenya. Kalau saya ilmu komunikasi itu 72 ya. Kemudian kode nama BPBJJ, nama UPBJJ, sorry. Ini saya di Bandung, kemudian kodenya untuk Bandung itu 24 ya. Sesuaikan dengan teman-teman. Teman-teman di mana? Jakarta. Jakarta saya belum ngecek nih kodenya berapa ya. Tinggal dicek saja, itu bisa dicek kok ya. Di sama bisa di kalau ngecek ini bisa dulu itu yang di lembaran yang untuk bayar ke bank itu loh ya, yang bayar kuliah itu yang selebaran yang ke bank yang dari SIA.UT.AC.GD itu ada ya, kode nama UPBJJ di sana. Kalau Bandung 24, cari saja ya teman-teman ya, yakin ada itu yang dulu registrasi itu, yang selebaran registrasi, yang pembayaran, yang slip pembayaran yang ke bank itu ada ya, kode dan nama UPBJJ di sana. Kemudian hari, tanggal, UASDE. Nah, ini tinggal dicek aja. Ini adanya di KTPU ya, kartu tanda peserta ujian. Gitu. Cara membuka atau cara mengambil KTPU itu ada di video saya sebelumnya ya. Itu ada. Jadi misalkan kalau pengantar sosiologi itu hari Minggu tanggal 6 gitu. Jadi ini dirubah-rubah. Ini data ini rubah-rubah sesuai dengan mata kuliah apa nih yang diedit oleh kita. Ini kan pengantar sosiologi. Ini pengantar sosiologi itu hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 ya. Ini hanya contoh. Tanda tangan itu persis seperti yang dianjurkan begini tanda tangannya. Tanda tangan peserta ujian. Tuh kan? Petunjuk. Anda wajib mengisi secara lengkap tuh. Ini sama saya diketik ulang tuh. Anda wajib, bukan ketik ulang, tapi copas oleh saya kemarin tuh, copy paste dari dari formatnya. Anda wajib, jangan dibaca deh ini mah ya.
Atau baca ya, petunjuk. Anda wajib mengisi secara lengkap dan benar identitas pada kabar BJU. Pada halaman ini, Anda wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. Jawaban bisa dikerjakan dengan diketik atau ditulis tangan. Jawaban diunggah disertai dengan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik. Oke, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka. Nah, gini teman-teman tanda tangannya. Kalau saya baca ya, foto tanda tangan di kertas. Jadi kalau saya kan nyari simpelnya ya. Jadi macem-macem sih itu tekniknya macem-macem ya. Kalau saya itu, jadi saya dipoto dulu, tanda tangan saya saya tanda tangan di kertas ya, kertas putih banget ya. Kemudian kertas itu dipoto oleh kita. Nah, habis dipoto tinggal dikirimkan aja ke laptop. Di laptop itu tinggal diedit oleh, kalau saya sih dengan Photoshop gitu, ditransparankan, baru ditempel di sini dengan Insert Page Tool. Nah, ini Insert Page Tool teman-teman. Nah, Insert kemudian Page Tool ya. Nah, ini nih Insert Page Tool. Misalkan titik kedip di sini. Ini saya perhatiin ya. Ini titik kedip di sini nih. Insert Page Tool. Kok saya jadi menerangkan ini ya? Tadi kan menerangkannya malah nggak apa-apa lah. Ini bonus, berarti teman-teman yang kesini tadinya mau ngecek cara untuk UAS THE dengan manual, malah jadi sistem diketik ya, nggak apa-apa ya, bonus ini ya. Ya, nanti juga di dalam video tersendiri akan saya bikin lagi begini gitu, mudah-mudahan. Kita coba ke sini, akan coba saya cek ada foto nggak ada, atau ada gambar atau bagaimana ya. Nggak ada ya, nggak ada tanda tangan ya. Nggak apa-apa ya, berarti saya coba, sebenarnya ini untuk sampel saja ya. Ini misalkan saya mau insert sebuah foto ya. Ini saya insert foto, ini misalkan ya. Ini saya insert foto, contoh, ini contoh aja ya. Atau ya mana ya, sama saja sih, ini hanya contoh aja. Nah, yang ini misalkan ya. Kita insert. Ini kan kegedean. Jadi kita kecilin. Nah, makanya gunanya Photoshop itu adalah untuk mengatur tanda tangan kita nanti itu supaya nggak gede banget. Karena kalau gede banget nanti malah boros dari megabyte-nya nanti gitu kan. Bisa-bisa lebih dari 2 mega si file kitanya totalnya. Kalau 2 mega, kalau lebih dari 2 mega kan ditolak oleh sistem. Makanya si file tanda tangan itu harus seoptimal mungkin, sebutuhnya aja gitu. Jadi jangan sampai gede banget gitu, karena nanti akan gede nanti filenya. Misalkan kecil aja gitu ukurannya, itu dimensinya, itu pixelnya itu kecil gitu, dan itu memang harus ada pengetahuan tentang Photoshop sih. Nah, misalkan segede gini nih ya tanda tangannya, tapi ini belum bisa diapa-apain, belum bagus maksud saya. Ini harus diklik kanan, atau jangan klik kanan deh, ini kan disorot nih si gambarnya. Nah, di sini ini ada text wrapping teman-teman nih, liatin kursor saya. Nah, di sini teman-teman pilih in front text. Ini nih, in front text. Kelihatan ya? Klik ini. Tuh kan. Jadi dia ada di atas teks. Kalau tadi kan begini. Nih, kalau saya di back ya oleh saya akan coba back di Ando. Nah, begini. Kalau tadi kan begini, ini benar-benar kaku disebutnya ya. Ini kaku, teman-teman. Jadi teman-teman harus di-insert, kalau harus di in front of. Nah, jadi si tanda tangannya diklik, kemudian ini text wrapping in front of. Udah deh, tinggal tarik, set. Gitu. Ini anggap tanda tangan ya, ini walaupun foto. Anggap tanda tangan. Udah teman-teman, ini tanda tangan nih. Kemudian bagaimana untuk nanti di halaman 2 kan ada. Nah, ini surat pernyataan akademik. Udah tinggal copy aja ini, klik kanan, copy. Terus nanti ditempel di sini. Tuh kan di sini nih. Nah, misalkan klik kanan, paste, itu kan sama saja. Tuh, tinggal gini. Tuh. Jadi harus ditransparankan supaya kelihatan, gitu. Kelihatan tulisan kitanya, kan? Harus ditransparankan si tanda tangannya. Makanya harus ada pengetahuan tentang Photoshop sih, ya. Nah, udah, ini udah ceritanya, ini tanda tangan dan transparan ya, biarin di sini. Udah kan? Tanda tangan udah. Yang untuk surat pernyataan, kemudian yang tanda tangan yang untuk cover sudah nih, ya. Udah. Berarti ini ya halaman ini sudah diterangkan oleh saya ya. Kemudian halaman ini surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik yang bertanda tangan di bawah ini
Nama mahasiswa, tulis nama kita. NIM, tulis NIM kita. Kode nama mata kuliah, tulis kayak tadi itu kan. Fakultas, kalau fakultas ilmu komunikasi itu FISIP ya, FISIP. Kemudian program studi ilmu komunikasi UPBJJUT Bandung. Ini hanya contoh. Saya tidak Allah Akbar, sebentar ya, saya minum dulu. Saya tidak menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh dari aplikasi THE pada halaman THE.ut.ac.id. Jadi dilarang untuk menerima naskah soal ya. Naskah UAS itu, naskah soal itu dari temen, misalkan temennya yang ngunduh soalnya, kemudian kita coba dong lihat dong soalnya bagaimana. Jangan gitu, itu memang tidak diperbolehkan oleh sistem. Nanti oleh saya ditunjukkan mungkin di video lain ya. Jadi harus diunduh teman-teman di THE.ut.ac.id si soalnya. Intinya begitu ya. Jadi jangan sampai si soal itu dapatnya dari temannya sudah ngedownload. Nih saya udah download nih dari THE.ut.ac.id nih. Ya, daripada ribet kamu misalkan ngedownload lagi dari sana, ini sama aja ini soalnya. Nah, nggak boleh begitu. Jadi harus didownload oleh sendiri ketika kita sudah masuk. Nanti saya akan tunjukin ya bagaimana ya tampilannya ya. Ketika kita sudah masuk ke THE.ut.ac.id. Jadi terdeteksi siapa yang sudah login, siapa yang sudah download naskah soal gitu kan, karena kita login dulu. Nanti saya tunjukkan ya. Kayaknya saya punya deh dari webinar itu. Lanjut ya teman-teman. Saya tidak memberikan naskah UAS kepada siapapun. Ya itu dia. Jangan sampai bentang-bentang kita sudah ngedownload si naskah soalnya, kemudian kita kasihkan ke teman kita. Nih, saya punya soalnya. Nggak boleh ya teman-teman ya. Itu dilarang. Kemudian saya tidak menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam mengerjakan soal. Wah, jangan kerjasama. Jangan kerjasama ya. Jangan kerjasama untuk mengerjakan soalnya. Udah ya, emang sendiri-sendiri di rumah masing-masing ya. Oke. Saya tidak melakukan plagiasi. Oke, itu ya. Jadi tidak copy paste pekerjaan orang lain, menyalin ya, atau misalkan benar-benar apa teksnya itu, teks jawaban kita itu sama persis sama di modul atau misalkan di internet. Itu tidak boleh ya. Itu bakal terdeteksi sebagai copy paste plagiasi dan bisa saja nanti bernilai E ya, tidak lulus. Saya memahami bahwa segala tindakan kecurangan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan aturan akademik yang berlaku di Universitas Terbuka. Oke, saya bersedia menjunjung tinggi ketertiban, kedisiplinan, dan integrasi akademik dengan tidak melakukan kecurangan. Joki menyebarluaskan soal dan jawaban UAS melalui media apapun, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik Universitas Terbuka. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran atas pernyataan di atas, saya bersedia bertanggung jawab dan menanggung sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka Tasikmalaya 6 Desember 2020. Contoh yang membuat pernyataan. Ini dia, ini tanda tangan kita ceritanya ya. Kemudian ini nama kita teman-teman. Nah, tulis nama kita sendiri. Kayak ini tanda tangan ya. Walaupun ini bukan tanda tangan, ini foto. Soal nih, kalau saya ini halaman 3-nya ini begini. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 misalkan. Kemudian jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya demikian teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Jadi ini hanya untuk sampel saja ya. Kemungkinan besarnya seperti ini gitu. Kalau saya mengerjakannya simpel kok. Jadi memang sih bisa dengan yang study kan, dengan manual kita kita menulis manual gitu di buku, di kertas folio garis, bisa juga begitu. Cuman kalau misalkan ditimbang-timbang ke efisiennya itu lebih efisien ini gitu, lebih efisien di Word begini ya. Ini kan tinggal kita kalau sudah mengisi soal dan jawaban, udah tinggal dikirim aja ke UT dalam bentuk PDF. Ini kan tinggal di-convert saja ini dari Word ke PDF gitu, tinggal dikirim begitu ya.
Nah, bagaimana tampilan THE.UT.AC.ID? Ini kebetulan saya dapat nih. Ini saya di note saja ya. Di note saja. Ini saya tutup lah. Ini kan sudah kan ya. Ini sudah. Saya dapat itu apa namanya dari webinar itu kayak begini tampilannya. Ini sekilas saja teman-teman ya. Ini sekilas saja. Jadi supaya tahu kayak gimana tampilannya gitu ya. F5. Nah, begini. Ini tata tertib. Tidak akan saya jawab tidak akan saya baca ya. Terlalu banyak nih. Yakin teman-teman udah ada ya, udah punya kan ini kan tata tertib ini. Umum lah gitu kan. Tapi gimana ya? Apa saya baca ya? Baca saja ya sekilas ya teman-teman ya. Hanya membaca begitu. Tata tertib peserta UAS D. Peserta UAS D diwajibkan 1. Mengunduh naskah UAS D, koper BJU, dan surat pernyataan kejujuran akademik melalui aplikasi THE pada laman THE.UT.AC.ID. Nah, begitu. Jadi sebenarnya koper BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik itu ada di THE.UT.AC.ID. Namun ada tapinya. Itu teman-teman ya, saya juga jadi ikut-ikutan. Teman-teman yang lain itu sudah membuatnya gitu. Ada yang membuatnya kemudian sudah diisi gitu kan. Dikarenakan dia memang sudah disebar gitu covernya, format covernya begini, surat pernyataan kejujurannya begini gitu kan. Otomatis kalau sudah dikasih tahu, sudah disebar oleh UT-nya, mahasiswa jadi tahu, oh begini covernya, oh begini begini format surat pernyataannya, maka mereka bikin gitu apa namanya dengan hampir mirip dengan desain yang diinstruksikan oleh UT bahwa covernya harus begini, tampilannya, kata-katanya, terus surat pernyataannya begini, kata-katanya. Itu udah ada sebarannya. Jadi teman-teman yang kreatif itu membuat duluan gitu. Jadi sebenarnya itu diunduh ya teman-teman. Nanti itu diunduh pada waktunya di THE.UT.AC.ID. Gitu ya. Jadi ada dua pilihan lah, mau sekarang dibikin dicicil lah sekarang gitu kan, supaya nanti tidak terlalu padat waktunya kopernya dan surat pernyataannya kita bikin dulu kayak tadi saya gitu kan, nggak apa-apa. Kemudian nanti kan tinggal mengunduh naskah soalnya gitu. Tapi misalkan kalau ada perintah untuk mengunduh surat pernyataan dan koper BJU nanti di THE.UT.AC.ID ya download oleh kita, diunduh gitu kan. Dikhawatirkan nanti kan apa namanya ke sistem jadi ada sesuatu yang kurang. Nanti dikhawatirkan kata sistem itu, kok ini si A ini belum mengunduh surat pernyataan gitu kan. Kalau menurut saya sih itu tidak ada ya. Nggak tahu misalkan terlewat oleh yang meng-screenshot si tampilan D.UT.AC.ID. Tidak ada untuk mendownload surat pernyataan dan koper BJU kalau tidak salah. Tampilan yang di webinar ini nanti akan saya tunjukkan. Kemudian yang kedua, mengisi dan menandatangani identitas pada koper BJU dengan benar. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. Kemudian mengunggah koper mengunggah koper BJU, kemudian BJU-nya dan surat pernyataan kejujuran akademik minimal 3 jam. Ya. Koper BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik minimal 3 jam. Oh begini ya. Jadi teman-teman, sorry ya tadi ya. Jadi ya itu boleh-boleh saja, nanti akan saya edit. Ini urutannya kalau misalkan melalui nomor 4 ini, katanya mengunggah koper, kemudian BJU, kemudian surat pernyataan kejujuran. Berarti halaman 1 adalah covernya, halaman 2 adalah halaman 2 dan halaman 3, halaman 4 misalkan adalah jawaban kita, kemudian yang terakhir adalah surat pernyataan kejujuran. Gitu ya. Jadi surat pernyataan kejujuran akademik itu di halaman terakhir kalau menurut nomor 4 ini. Ya udah nggak apa-apa ya, kita ikutin saja gitu kan. Jadi surat pernyataan kejujuran akademik katanya di terakhir kan kalau misalkan melihat kata-kata urutan ini tuh.
Minimal 3 jam setelah unduh soal. Ya, ini udah dijelaskan. Dan maksimal 6 jam setelah unduh soal. Udah. Dalam bentuk satu file PDF maksimal 2 MB. Mentaati tata tertib peserta ujian. Peserta ujian UASDE tidak diperbolehkan untuk mengikuti UASDE di luar mata kuliah dan di luar jadwal yang dicantumkan di KTPU. Jadi KTPU-nya di-download dulu ya teman-teman ya, dicetak dulu, diambil dulu. Caranya ada di video saya sebelumnya. Mengunggah BJU kurang dari 3 jam, itu tidak boleh ya. Misalkan kita mendownload BJU-nya jam 3 subuh ya. Kemudian jam 4 subuh itu belum bisa. Bisanya itu nanti jam 6 kalau 3 jam ya. Gitu, harus 3 jam minimal. Mengunggah BJU lebih dari 6 jam tuh kan, jadi nggak boleh lebih dari 6 jam. Itu berarti maksimalnya 6 jam. Kalau lebih dari 6 jam dia terkunci, nggak bisa mengunggah lagi jawaban kita. Kalau lebih dari 6 jam udah kadaluarsa waktunya ya. Kemudian menerima naskah UASDE dari siapapun selain mengunduh sendiri dari aplikasi DE pada laman. Jadi naskah UASDE itu harus dari aplikasi de.ut.ac.id ya. Kenapa saya bikin yang tadi ya? Itu adalah pertama untuk belajar bahwa mengisinya itu begitu ya. Kedua, kalau misalkan sudah mengunduh nanti yang cover BJU, surat pernyataan, kejujuran, ternyata formatnya sama, kenapa tidak kita menggunakan yang punya kita saja langsung gitu kan? Lagian bisa saja yang dari itu nanti format filenya adalah PDF. PDF kan tidak bisa diapa-apain oleh kita nantinya, tidak bisa diedit gitu kan? Lebih ribet lagi. Ya udah, mendingan menggunakan yang kayak tadi saya yang diedit oleh kita sendiri gitu. Tapi itu harus dilakukan untuk mendownload ketiga data tersebut di de.ut.ac.id ya. Jadi kita main logika saja ya teman-teman ya. Nomor 5, memberikan naskah UASDE kepada siapapun ya nggak boleh ya kan. Menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal UAS. Jadi jangan ya, misalkan ini nih jawabannya begini nih ya kan, nggak boleh. Mencontek atau menyalin pekerjaan orang lain nggak boleh ya. Melakukan kecurangan dan atau bekerja sama dengan siapapun dalam mengerjakan soal nggak boleh. Sendiri-sendiri aja di rumah. Menyebarluaskan soal ya, itu nggak boleh ya. Jadi nyebarluaskan soal dan jawaban UAS. Misalkan ini soalnya ini nih, mata kuliah A ini soalnya ini. Atau nih mata kuliah A nih, ini jawabannya ini. Nggak boleh ya. Misalkan di media sosial atau di blog dia atau misalkan di YouTube gitu, nggak boleh ya. Nggak boleh sih sampai menyebarluaskan soal dan jawaban, benar-benar nggak boleh lah. Tapi kalau misalkan untuk informasi awal tentang cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik, saya kira itu wajar-wajar saja ya, untuk pemahaman, pengetahuan gitu. Walaupun nanti pada waktunya harus di-download juga ya, harus di-download di halaman de.ut.ac.id. Tapi saya menjelaskan tadi itu adalah untuk pembelajaran supaya teman-teman nggak kaget banget, oh begitu nanti itu gitu kan, cover BJU-nya begitu kurang lebih, kemudian surat pernyataannya begitu, kemudian cara mengisinya begitu gitu. Itu untuk pembelajaran. Aslinya nanti saja di de.ut.ac.id. Jadi yang tadi saya tunjukkan ya, cover BJU kemudian surat pernyataan jangan dijadikan rujukan. Itu hanya untuk pembelajaran, untuk memperkenalkan nih kayak begini ya. Oleh saya untuk pembelajaran nih kayak begini cover BJU-nya sesuai dengan dari UT. Ini kayak begini surat penyataannya, kayak begini ngisinya gitu kan. Tadi kan dicontohkan kan mengisinya, tampilan-tampilannya gitu. Jadi nanti aslinya nanti ya teman-teman ya pada waktunya di halaman de.ut.ac.id. Kemudian menyebarluaskan udah. Nomor 10, menggunakan jasa orang lain, joki ya, itu nggak boleh. Melakukan tindakan tidak berji lainnya. Udah. Kita ke halaman selanjutnya. Jadi nanti kita kalau misalkan mengakses de.ut.ac.id nanti akan disuguhkan dengan
halaman login begini teman-teman. Jadi nanti ada tulisan tuh, ujian akhir semester take home exam, NIM mahasiswa. Ya, jadi itu diisi NIM kita tuh. Nah, yang ini nih. Nah, diisi NIM kita nih atau username katanya, diisi NIM kita aja. Diisi NIM, kemudian yang bawahnya tanggal lahir kita. Format tanggalnya begini. Jadi misalkan kalau kita lahirnya tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, jadi nulisnya begini teman-teman, 17 tanggalnya kan, 17 garis miring 08 garis miring 1945, begini formatnya. Jadi nanti diisi tanggal lahir kita begini, 17, ini kalau yang ini contoh aja ya, yang lahirnya pas hari kemerdekaan, 17 garis miring 08 garis miring 1945, di sini NIM, di sini NIM kita. Jadi menurut saya NIM itu jangan disebarluaskan, jangan di apa ya disebutnya ya, terlalu diitulah, terlalu diumbar begitu ya. Misalkan kita nyebut-nyebut NIM di media sosial atau di blog, jangan menurut saya. Atau misalkan di ketika membuat konten YouTube, jangan menurut saya sih NIM itu jangan terlalu diumbar begitu teman-teman, karena ya itu tuh kan, itu hal-hal penting. NIM itu adalah untuk kayak semacam username nantinya, jadi jangan terlalu dikasih tahu orang lain. Ya udah aja, privasi itu ya kalau menurut saya sih. Oke, lanjut. Oh, ini captcha-nya ya. Tuh, berapa hasil dari 11 tambah 3? Kita tinggal ketik saja. Ini beda-beda nih pertanyaannya. 11 tambah 3 diisi, langsung login. Nanti habis login akan begini tampilannya. Nah, tampilannya akan gini teman-teman. Di sini ada tulisan Universitas Terbuka ya. Kemudian mata kuliah ujian. Kemudian di sini ada NIM ya. Ini ada nama, ini ada NIM, ada nama. Ini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode waktu ujian, tanggal ujian, soal BJU, soal unduh, ya, awal unduh, nanti otomatis terdeteksi kalau awal unduh webnya. Kalau misalkan setelah diunduh nanti akan aktif begitu ya. Jadi ketika kita mengunduh maka dia akan aktif gitu kan. Awal unduhnya jam berapa, tanggal berapa di sini. BJU waktu unggah web akan terisi nanti unggahnya. Kemudian awal unggah ya, akhir unggah BJU. Jadi teman-teman semuanya, kemungkinan besar ini sih belum itu juga ya, ini baru gambaran umumnya, begini tampilannya ya. Lanjut. Nah, perhatikan percobaan yang dilakukan. Oh ini, sorry, balik lagi ya. Jadi begini ya teman-teman, tampilannya begini untuk THE.UT.AC.ID. Gitu aja. Kemudian ini selanjutnya, oh ini ke contoh soal. Ini contoh soalnya begini. Jadi soalnya itu adalah soal uraian ya. Ini nggak akan saya baca deh. Oh, masih soal uraian. Jadi nggak ada ABC. Nah, ini contoh jawaban dan skornya. Jadi ngejawabnya itu misalkan tadi kan nanyanya apa gitu, dijawab ini ada katanya. Ya, alasannya apa, ada itu. Kemudian yang nomor selanjutnya, yang poin selanjutnya, ikan pada stop loss C, dijawabnya. Dijelaskan kenapa demikian. Tuh kan kayak begini, ngerjain soalnya kayak begini gitu ngejawabnya. Jadi nggak panjang-panjang amat kan sebenarnya gitu ya. Oke. Lanjut. Oh, udah habis. Oke. Demikian ya teman-teman ya. Jadi yang saya buka ini ya, yang saya perlihatkan ini, yang nama mata kuliah NIM ini jangan dijadikan patokan. Ya, teman-teman, jangan dijadikan patokan. Anggap ini sebagai belajar saja. Ya, dikarenakan BJU itu, kaper BJU dan surat pernyataan mahasiswa nanti aslinya itu di-download bersama soal pada waktunya ya. Tapi kalau misalkan ternyata formatnya itu hampir mirip dengan ini, beda-beda dikit, misalkan kita tinggal menyesuaikan saja dengan aslinya, dengan oh gini formatnya kita ikutin aja. Ya, formatnya harus begini, ikutin aja. Kalau misalkan mirip dan misalkan kita bisa mengedit di sini, yang ini saja dibikin, yang dipergunakan menurut saya sih gitu. Tapi di-download tetap aja di-download gitu. Itu kan format. Ya, itu format. Bahkan kemungkinan besar yang di-download itu adalah PDF. Jadi kalau misalkan PDF nanti kita di print kemudian
ditulis manual kan, itu berarti kayak seperti judul video ini, yaitu mengerjakan UAS THE dengan cara diketik, dengan cara ditulis manual, berarti begitu. Tapi kan ini saya menempuh yang jalan diketik, ya kan? Karena dari keterangan teman-teman kemarin katanya boleh saja diketik juga boleh, asalkan rapih begini sama gitu kan. Bahkan lebih rapih kelihatannya, lebih bagus gitu, menurut saya sih. Lebih simpel, lebih bagus, lebih rapih menurut saya. Gitu. Apapun itu, jangan sampai ini dijadikan acuan ya teman-teman ya. Anggap ini pelajaran. Anggap ini untuk belajar saja, sharing saja saya. Jadi mengisinya begini ya. Data-datanya begini di buku jawaban ujian itu, yang harus diisinya itu ya. Yang cover itu. Kemudian yang syarat pernyataan begini. Gitu ya. Jadi nanti aslinya nanti aja pas waktu ujiannya ada juga ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, ada salah kata dikarenakan ini sedang tidak ngepas banget ini kondisi sayanya ya. Gak enak gitu. Jadi belepotan ya. Ngomongnya belepotan. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe ya channel Salira TV ini agar saya tetap semangat gitu. Tetap semangat untuk tetap semangat untuk memberikan informasi-informasi tentang universitas terbuka kepada teman-teman semuanya, karena saya juga baru masuk. Saya semester 1 di UT ngambil ilmu komunikasi, saya masuk UT Bandung, jadi masih lama ya, 4 tahun lagi ya, 4 tahun kurang 1 semester. Jadi masih lama ini kebersamaan kita di channel ini. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, disehatkan jasmani dan rohani ya kan, sehingga kita bisa sama-sama bersua kembali nanti di channel Salira TV. Yang belum subscribe, tolong di subscribe. Kalau misalkan bisa teman-teman dilihat-lihat ya video Salira TV karena saya butuh untuk jam tayangnya teman-teman. Sungguh saya butuh jam tayangnya ini. Kalau subscribernya alhamdulillah sudah 1000 lebih, tapi jam tayangnya masih kurang. Jadi saya itu ingin jam tayangnya benar-benar terpenuhi ya. Jadi saya itu kayak semacam ya kayak gimana ya, ya mohonlah untuk ditonton video-video saya begitu kan, tonton saja gitu supaya nambah jam tayang deh ya. Untuk itu, untuk untuk ke channel saya ini gitu ya. Kalau misalkan yang subscribernya itu sudah ya, kalau jam tayangnya yang belum ya, kayak yang ngemis-ngemis ya saya ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, nggak apa-apa ya, kayak ngemis-ngemis ya, minta ditonton begini kayak ngemis-ngemis deh. Yaudah nggak apa-apa deh, yang intinya begitulah. Tolong tonton Salira TV. Yang belum subscribe ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.